tajamnya persaingan. Oleh karena itu, pesanan pemasaran semakin penting dan merupakan ujung tombak setiap pebisnis. Keberhasilan dalam berbisnis ditentukan oleh keberhasilan pemasarannya. Salah satunya upaya yang dilakukan yaitu mengenali terlebih dahulu kebutuhan dan keinginan masyarakat agar tercapainya sebuah keputusan yang memuaskan bagi konsumen dan tentunya bagi bisnis usaha yang menawarkan produk atau jasa tersebut. Dengan hal ini tersebut dapat memudahkan bagi sebuah bisnis untuk merebut target pasar. Pemasaran tidak sekedar memasarkan produk yang bagus dan juga menetapkan harga yang terjangkau dan membuat program promosi yang menarik saja, tetapi sebuah bisnis juga harus mengkomunikasikan dengan konsumen mereka. Fokus penelitian. Yang pertama itu adalah strategi komunikasi pemasaran menurut Kotler. Ada 4 poin. Yang pertama itu adalah produk, yang kedua itu harga, yang poin ketiga itu adalah tempat, yang poin keempat itu adalah promosi, yang poin kedua adalah toko Kaiman Jaya, dan ketiga itu bulan Maret sampai bulan April 2022. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, latar belakang permasalahan di atas, maka rumus masalah yang didapatkan dirumuskan adalah bagaimana strategi komunikasi pemasaran toko Kaiman Jaya dalam peningkatan penjualan pada bulan Maret sampai April 2022. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumus masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian ini adalah untuk mendistribusikan komunikasi pemasaran toko Kaiman Jaya dalam peningkatan penjualan pada bulan Maret sampai bulan April tahun 2022. Tanda tangan. Yang ada poin konsep marketing. Dalam buku Bolton dan Armstrong 2008 yang halaman 105 berpendapat bahwa bauran pemasaran marketing adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Marketing mix terdiri dari 4 komponen, biasanya disebut dengan 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi, yaitu kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasarannya. Metode penelitian. Lokasi penelitian di Kota Bandung, toko Kaiman Jaya. Pendekatan penelitian, pendekatan deskriptif, kualitatif. Informan penelitian. Yang pertama adalah manajer toko Kaiman Jaya. Yang kedua itu adalah karyawan toko Kaiman Jaya. Yang ketiga adalah konsumen toko Kaiman Jaya. Hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Toko Kaiman Jaya didirikan pada tahun 1992 yang bergerak di bidang tekstil. Lebih kurang toko Kaiman Jaya sudah berdiri 30 tahun. Tekstil adalah barang-barang yang menunjang penampilan di bidang fashion dan perlengkapan dan kebutuhan konsumen. Barang yang dijual oleh toko Kaiman Jaya berupa kain sutra, kain sarung, kain gantung, batik, dan lain sejenisnya. Toko Kaiman Jaya selaku pengusaha kain tekstil yang mengembangkan kain tekstil yang terus menciptakan kenyamanan konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan kualitas produknya. Saat ini Toko Kaiman Jaya sudah memiliki cabang di berbagai daerah. Toko Kaiman Jaya yang beralamat Jalan Perdagangan Berdun, Masjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Karakteristik informan. Yang pertama adalah ada Muhammad Sayuti yang bertindak sebagai manajer. Yang kedua adalah Reza Saputra bertindak sebagai karyawan, dan yang ketiga adalah Muksal sebagai konsumen. Proses strategi komunikasi pemasaran toko Kaiman Jaya dalam peningkatan penjualan. Yang pertama itu adalah produk. Dalam sebuah usaha, kualitas produk sangatlah penting karena sebuah produk adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di suatu pasar sasaran, di mana kemampuannya memberikan manfaat dan kepuasan, termasuk benda, tempat, dan ide yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Berikut sesuai pernyataan yang disampaikan menurut manajer toko Kaiman Jaya, Bapak Muhammad Sayuti. Proses peningkatan kualitas produk itu sangat penting bagi toko Kaiman Jaya. Mengapa? Karena kebanyakan konsumen itu melihat dari kualitas barangnya, supaya bila konsumen itu puas dengan produk kita, barang tentu mereka akan kembali lagi dan membeli yang baru. Malah sudah banyak konsumen sudah menjadi pelanggan tetap kita karena produk yang kita tawarkan itu sangat bagus untuk digunakan. Wawancara pada hari Rabu 13 Juli 2022. Hal serupa dikatakan seperti yang dikatakan Bapak Reza Saputra sebagai karyawan toko Kaiman Jaya kepada penulis. Pada setiap produk itu memiliki kelebihan dan kekurangan karena tidak semua produk itu sama bahannya. Mungkin bahannya
Untuk kain sutra dan kain katun itu beda, tapi setiap produk itu memiliki kualitas tertentu. Wawancara pada Rabu 13 Juli 2022. Seperti yang dikatakan Bapak Musa sebagai konsumen toko kain Marjaya kepada penulis, saya selaku pelanggan tetap di toko kain Marjaya, saya sangat puas dengan produk yang ditawarkan oleh toko kain Marjaya. Sudah harganya lumayan ramah di kantong dan kualitasnya sangat bagus. Saya sangat suka belanja di toko kain Marjaya daripada toko yang lain. Wawancara pada hari Rabu 13 Juli 2022. Yang kedua adalah harga. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan penjualan. Sebuah produk, harga merupakan nilai yang harus diberikan oleh calon pembeli. Dalam menentukan harga tentu harus mempertimbangkan beberapa hal. Menurut manajer toko kain Marjaya Bapak Muhammad Sayuti mengatakan kepada penulis bahwa menjelaskan bahwa kita di sini menawarkan harga kepada konsumen itu. Langsung ke bab 4. Gimana?